Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita masuk ke bab setelah kita bahas tentang syafaat. Kita masuk di bab fi qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Qala syekhuna wa kadzalika Syekh rahimahullah ta'ala arad al-mu'allif bihadha al-bab radd ala umumil musyrikin wal quburiyun. Beliau rahimahullah ta'ala menginginkan dengan bab ini bantahan ini terhadap orang musyrik secara umum dan juga yang kuburiyun, yang mereka itu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergantung kepadanya. Mereka menyuruh kepadanya, kepada orang-orang saleh itu yang sudah meninggal dunia. Yarduna an-naf'u wa daf'il al-madar. Jadi mereka bergantung dengan orang-orang saleh dan penghuni kubur untuk mendapatkan manfaat dan melarat dalam keadaan yang bisa disebutkan di dalam ayat ini. Innaka la tahdi. Allah katakan sebelum mereka ini kembali kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah. Man ahbabta, siapa yang engkau cintai. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah, bagaimana dengan orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan qala syekhuna yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamun nas manzilah. Beliau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya dan orang yang paling mulia kemuliaannya. Tentu kalau seperti ini Nabi bisa memberikan petunjuk untuk orang itu dari kufur kepada Islam, dari ahlul bid'ah kepada ahlul sunnah, dari sesuatu yang maksiat kepada orang-orang saleh, kepada orang saleh. Tapi Nabi saja tidak bisa. Nabi saja tidak bisa. Apalagi orang selain Nabi. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk. Maka dengan ayat ini kita lepaskan semua bentuk ketergantungan kita. Seolah-olah ustaz yang memberikan hidayah, seolah-olah orang saleh ini yang memberikan hidayah. Tidak. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, saya hanya memberikan peringatan. Hanya memberikan peringatan. Adapun yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala.
musyriknya dia kepada ahlu tauhid, dari ahlu bid'ahnya dia kepada ahlu seorang yang berada di atas sunnah, dari aslinya dia seorang maksiat kepada seorang yang saleh. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pamannya Nabi ini masya Allah mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya. Rasulullah SAW sangat bersemangat, sangat ingin agar pamannya ini berada dalam Islam, masuk dalam Islam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada pamannya? Wa kana akhir kalamihi, adalah akhir perkataan, akhir dari kaidah. Apa yang dipilih oleh pamannya adalah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mudah sekali. Mudah sekali seorang mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada sebabnya. Nanti insya Allah akan dibahas di sini. Apa sebabnya sampai kok kenapa ini seorang itu begitu beratnya dia meninggalkan sesuatu yang bahkan dia tahu itu baik. Dia tahu itu baik, tapi berat karena sebab sesuatu disebutkan. Fi sabili difa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan hartanya, jiwanya, anak-anaknya dikorbankan semua. Bahkan ketika kisah Rasulullah SAW masih kecil, pamannya, kakeknya ini Abdul Muthalib itu juga sangat menyayangi Rasulullah SAW. Diutamakan ketika makan, anak-anaknya semua dulu jangan dulu makan, Rasulullah SAW dulu mencicipi. Dikasih dulu di tempat-tempat yang mulia. Tapi mereka tahu bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sesuatu yang baik. Tapi kenapa begitu berat mereka meninggalkan ini kebaikan itu? Hirsin Nabi SAW ala hidayati, ala hidayati. Nabi SAW sangat bersemangat agar pamannya ini berada di atas petunjuk, bukan petunjuk. Petunjuk ada dua ya, hidayah ada dua ya. Hidayatul bayan, hidayatul taufik. Hidayatul bayan kita juga bisa. Kita menyampaikan ini yang benar, ini yang salah, ini namanya hidayatul bayan. Adapun hidayatul taufik, ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sangat bersemangat agar pamannya berada di atas hidayatul taufik. Membalik hatinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habba ayyahdiyahullah famata ala isyraki billah. Namun dalam keadaan seperti itu, orang yang paling mulia saja menginginkan agar pamannya ini berada atas hidayah, ini tidak bisa, apalagi selain daripada kita, apalagi selain daripada ini kita. Maka min babil aula. Thumma ba'da mauti bahkan, thumma ba'da mautihi arada sallallahu alaihi wasallam yanfa ammihi bi ayyad'u lahu bi nihayatillah fanahahu Allah. Bahkan ini setelah pamannya itu meninggal dunia, menunjukkan begitu cintanya Nabi kepada pamannya. Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfirullah laka ma lam unha ank. Saya akan minta ampun kepadamu kalau seandainya saya tidak dilarang. Ini dari bahasanya apa? Ini zaman di awal-awal Islam itu belum turun larangan untuk meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Dalilnya apa? Nabi SAW itu ketika umroh jalan minta izin ke Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menziarahi kuburnya ibunya. Namun ketika dia minta, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mohon ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah tidak mengizinkan. Dan ini juga dalil bahwasanya apa?
ibunya Rasulullah SAW juga ini orang yang tidak bertauhid. Walaupun orang di sana bilang ini, bahkan orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya bapaknya seorang yang akan masuk surga, ibunya juga seorang yang akan masuk surga. Bahkan ini mereka mengatakan bahwasanya Abu Thalib adalah ini orang yang akan masuk surga, tidak. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan barang siapa yang antum temukan ada pemahaman-pemahaman seperti ini, maka mereka ini adalah orang-orang yang telah masuk dalam diri mereka pemahaman Rafidhah. Pemahaman Rafidhah, ada orang mengatakan Abu Thalib juga itu dia di Islam, dia akan masuk surga juga. Ini pemahaman Rafidhah. Pemahaman Rafidhah. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan ayat ini, kul wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat kepadaku atau menolak mudarat. Apalagi mau kepada orang lain. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah ya, ini sebuah kemuliaan, sebuah kenikmatan yang besar ketika seorang itu berada di dalam ini tauhid. Kemuliaan yang besar, kenikmatan yang besar. Wa fi sahih an-nabi wa fi sahih an Ibnu Musayyab an abihi qala, Ibnu Musayyab berarti dia seorang tabi'in. Kan an abihi berarti bapaknya adalah ini sahabat. Ini dia meriwayatkan hadis dari bapaknya. Dia meriwayatkan hadis dari bapaknya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama bapaknya. Qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafat, ketika ini telah datang kepada Abu Thalib ini al-wafat. Ini di sini dikatakan bukan orang yang sudah sakaratul maut ya. Ini juga bagaimana atau kapan kita itu membacakan, mentalkinkan la ilaha illallah kepada ini seseorang. Jadi ketika di sini al-wafat bukan sudah datang tanda-tanda kematian, sudah nafas sudah dikerongkan, bukan. Tapi di sini maksudnya ada hadar Abu Thalib, ketika telah ada tanda-tanda kematian pada Abu Thalib, maka Rasulullah SAW datang kepada Abu Thalib. Jadi orang yang datang meruqyah, membacakan, mentalkinkan la ilaha illallah, itu bukan orang sudah sakaratul maut, sudah tidak bisa apa-apa, tidak. Ini bukan seperti itu, karena kalau orang sudah sakaratul maut dalam keadaan kufur, ini sudah tidak diterima lagi tobatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nafasnya itu belum dikorongkongan. Kalau nafas sudah dikorongkongan, ini sudah tidak ada lagi tobat bagi dia. Dia sudah ada tanda-tanda kematian, maka datang kepada dia. Dan ini juga dalil bahwasanya bolehnya kita mendatangi orang-orang kufar untuk mengajak dia kepada hidayah ketika memang dia ini ada kemauan atau ada tanda-tanda pada dia untuk dia hidup. Kita membisikkan kepada dia, sebagaimana banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Ini faulaika yatubullah 'alaihim wa kana 'aliman hakima. Taubat yang Allah berikan kepada seorang itu ini bukan ketika dia sudah mau mati, dia sudah mau meninggal, nafasnya sudah dikerongkongan. Tapi dalam keadaan masih ada kesempatan dia untuk ini bertobat, sebagaimana apa Allah katakan innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Ini karena kejahilan, dia melakukan keburukan karena kejahilan dia. Faulaika yatubu 'alaihim
Mereka adalah orang-orang yang Allah terima ini tobatnya. Walaysa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ah, dan tidak dikatakan tobat, tidak diterima tobat untuk orang-orang yang banyak melakukan maksiat, hatta hadara ahaduhumul maut, sampai sudah datang kepada dia kematian. Wa qala inni tubtu ila Allah, lalu dia katakan ini saya bertobat. Jadi sudah datang kematian kepada dia, sudah di kerongkongan dia, lalu dia mau bertobat, ini sudah tidak lagi diterima ini tobatnya. Ini sudah tidak diterima lagi ini tobatnya. Jadi maksud di sini sudah ada tanda-tanda kematian pada pamannya Abu Thalib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah kepada pamannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah, kawan-kawan Abu Thalib. Inilah bahayanya seorang itu berkawan dengan kawan-kawan yang buruk. Bahayanya seorang itu berkawan dengan kawan-kawan yang buruk. Kadang dia melakukan kebaikan, tapi ada kawannya yang mencegahnya, yang menghalang-halangi dia. Dan banyak terjadi seperti itu. Bahkan Raja Herakles juga seperti itu. Raja Herakles dia mengetahui tentang kedatangan Nabi. Tapi bawahannya itu orang-orang di samping dia itu orang-orang ini yang buruk. Maka antum hati-hati. Antum hati-hati dari berkawan dengan orang-orang yang buruk. Antum muamalah tapi kalau antum mau jadikan mereka kawan dekat, antum mau curhat dengan dia, maka ini bahaya. Ini bahaya. Wa innahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Faqala ya ammi, maka Rasulullah SAW tidak peduli dengan pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah SAW begitu sangat menginginkan pamannya ini berada di dalam Islam. Maka kita juga seperti itu. Kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya adik, kita punya kakak, siapapun yang kita cintai, kita berusaha mati-matian supaya mereka itu bisa berada di atas hidayah. Kita sampaikan kepada mereka. Karena seperti ini, ketika seorang meninggal dalam keadaan membawa kesyirikan, selesai sudah. Kalau dia meninggal dalam keadaan melakukan semua dosa besar, tapi dia masih bertauhid, maka masya Allah masih ada kesempatan antum akan bertemu dengan dia nanti di surga. Tapi kalau sudah meninggal mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, selesai sudah. Bahkan nanti di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya akan membelamu, menjadi saksi terhadapmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan masya Allah ini kalimat ini orang mau sebutkan itu berat mereka orang-orang dahulu, orang-orang zaman dahulu, orang-orang kufar Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Kalimat ini kapan seorang dia mengucapkannya, maka dia harus meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Tidak seperti zaman sekarang. Begitu mudahnya mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka berzikir dengan menggunakan la ilaha illallah. Ketika mereka keluar di jalan-jalan sana, demo pemerintah, mereka bawa kalimat la ilaha illallah. Mereka pasang di topi-topinya, pasang di bajunya, mereka pasang di sajajannya kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka melakukan pembatal la ilaha illallah. Maka tidak ada gunanya mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ketika mereka menjadikan zikir pagi dan petangnya. Pamannya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wahai ammi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimat uhaju laka biha indallah, kalimat yang saya akan menjadi saksi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini uhaju, di sini bukan mendebat ya. Bukan diartikan mendebat, karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu mendebat. Dan dikatakan oleh Syekh Nasir Abdurrahman, maksud uhaju di sini apa? Menjadi saksi. Untuk
membelamu di hadapan Allah subhanahu asyhadu laka biha indallahi hum ya'lamuna ma'na. Mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Makanya kenapa sampai Abu Thalib itu dia tidak mau mengucapkan. Kapan dia ucapkan berarti dia harus meninggalkan semua bentuk kesyirikan, menyembelihnya, tawasulnya, datang ke kuburannya, jimatnya, semua bentuk-bentuk kesyirikan dia harus tinggalkan. Kawan-kawannya yang berada di atas ini kesyirikan dia harus tinggalkan semuanya. Hum ya'lamuna ma'na amma musyrikin fi hadhihi zaman hum yaquluna la ilaha illallah lakin la yafhamu ma'na wa yaf'alu ma yubtiluhu. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka jadikan zikir, tapi mereka melakukan pembatal la ilaha illallah itu sendiri, maka tidak ada gunanya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini faqala lahu, maka dua kawan yang buruk ini berkata kepada Abu Thalib, faqala lahu atarghabu an millatil Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ini bahayanya seorang itu mempunyai teladan, dia mempunyai fans, orang-orang yang buruk. Yang pertama tadi sebab kenapa sampai Abu Thalib dia tidak bisa meninggalkan, tidak mau meninggalkan ini sesuatu yang dia yakini benar. Kawan yang buruk, fans yang buruk, kawannya buruk menyuruh dia kepada sesuatu yang tidak benar, fansnya, orang dekatnya, teladannya adalah orang-orang yang buruk. Dalam keadaan Abu Thalib ini tahu kemenakan ini Rasul, maka hati-hati, jangan sampai antum mempunyai kawan-kawan yang buruk ditambah dengan teladan yang buruk, fans yang buruk. Jangan sampai antum terbawa. Karena sebagaimana sallallahu alaihi wasallam sampaikan, mereka mempunyai subhat untuk membela setiap keburukan yang mereka lakukan. Mereka mempunyai subhat. Fa'ada alaihi, dan Nabi SAW ketika dua kawan yang buruk itu mengatakan, ini apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, yaitu bapakmu, bapaknya sendiri. Jadi bahkan ketika orang tua kita dia berada di atas sesuatu yang buruk, kita tidak jadikan dia sebagai teladan. Bahkan orang tua kita, ketika mereka sesuatu yang berada di atas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak. Mereka orang tua kita hormati mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi ketika kita menjadikan mereka sebagai teladan dalam hal-hal yang buruk, maka tidak. Maka ya ini tidak. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap mengulangnya. Fa'ada, mereka juga mengulangnya. Lihat, Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah. Dua orang kawan yang buruk lagi katakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Rasulullah mengulang, mereka dua tadi mengulang lagi. Ini juga bantahan terhadap apa? Dalil orang terbanyak itu menjadi patokan kebenaran. Nabi cuma satu, musuhnya atau kawannya dari Abu Muttalib ini dua orang. Ini kalau orang mengatakan, wah ini kan dua, kamu kan dua orang yang mengatakan ini, ada satu orang yang mengatakan, kemungkinan besar kamu yang benar. Karena apa? Ini yang dua orang, itu cuma satu orang. Ya tidak, ya. Banyak itu bukan dalil sesuatu yang benar. Ini Allah telah katakan, wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Ketika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kana akhir ma qalahu ala millati Abdul Muttalib. Akhir dari perkataan apa yang ada dalam hatinya pamannya adalah berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Ini fa'aba yaqula la ilaha illallah, dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dan masya Allah, ini Abu Thalib beliau mendapatkan ini syafaat dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam karena besarnya perjuangan beliau terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya itu apa? Diberikan, diletakkan di bara di kakinya bara api, maka mendidih otaknya. Mendidih otaknya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya ini adalah siksa yang paling ringan. Namun orang yang mendapatkan siksa ini dia merasa siksanya itu yang paling berat, apalagi siksa yang lain. Maka masya Allah ya, ini takutlah kita dari api neraka. Dan disebutkan oleh Syekhuna dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhib." Ini untuk orang-orang yang sering memakai dalil-dalil, memakai hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka memakai kata-kata la ilaha illallah, tapi menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhib. Adakah orang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan kedustaan ini, menggunakan Allah Subhanahu wa taala, kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan bahwasanya ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat seperti itu ya, ada orang-orang menggunakan ayat Al-Qur'an, menggunakan hadis ya, mengajak manusia kepada kesyirikan. Mereka adalah sesatnya orang. Bahkan mereka digolongkan daripada kawan-kawannya Abu Jahal. Orang-orang memakai firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memisahkan orang dari sesuatu yang benar. Mereka adalah kawan-kawannya Abu Jahal. Dan dikatakan dalam Al-Qur'an mereka adalah sesatnya orang. Menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hadis Rasulullah SAW untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka yakni mengetahuinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Masya Allah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sungguh saya akan memohon ampun kepadamu kalau saya tidak dilarang. Ini karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka nabi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah keluarga dekatnya. Ini ayat ini turun di Madinah. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan berarti Nabi melanggar ayat ini. Tidak. Jadi pertama, di awal-awal Islam itu belum ada turun ayat yang melarang orang untuk memohon ampun kepada orang-orang musyrik. Makanya tadi disebutnya apa? Nabi SAW itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada ibunya. Dan juga Nabi SAW memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya. Ini di awal-awal Islam, ketika itu di Makkah. Adapun ayat ini turun di Madinah. Jadi Allah Rasulullah SAW tidak menyalahi ayat. Ini tidak menyalahi ayat. Jadi kita tidak boleh sama sekali ya, memohon ampun untuk orang-orang musyrik ketika dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Ketika dia masih hidup, apalagi ketika dia sudah meninggal, tidak boleh kita memohon ampun untuk mereka. Yang boleh kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu mendapatkan hidayah. Kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bertentangan dengan ayat ini. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah telah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Mereka adalah penghuni neraka, yakni di jahanam. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah pun menurunkan kepada Abi Thalib, innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Dan Allah turunkan ayat yang berhubungan dengan jadi Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Jadi seperti Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun yang membuat orang dapat hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jauh-jauh. Di sekitar kita, di dalam lingkungan keluarga kita kadang seperti itu. Dan pada dasarnya Masya Allah ya ini ada perkara yang sebenarnya bahaya yang Anda belum sampaikan kepada ini kalian. Tapi ini seperti itu. Karena ya ini kalau kita terburu-buru menyampaikan sesuatu kepada kalian, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam keadaan mau disampaikan juga nanti suatu saat nanti kalian malah menjauh dari ya ini hidayah itu sendiri, hidayatul bayan. Maka hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lagi pantas memilih siapa itu berada atas hidayah. Tidak perlu kita buru-buru. Allah yang lebih pantas memilih siapa. Kalaupun Allah menginginkan kalian mati meninggal di atas hidayah, maka akan tunjukkan semuanya. Tapi kalau Allah tidak inginkan, walaupun saya sampaikan kepada kalian perkara itu, kalian tidak akan pilih. Maka insya Allah ini ada saat di mana ini hidayah itu, ini hidayatul bayan itu disampaikan, tapi ini tidak sampai mau terburu, ini buruk. Orang yang bertanya secara khusus maka disampaikan kepada mereka. Adapun mau disampaikan di tempat umum, ini tidak. Karena apa? Kembali kepada firman Allah tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini nanti insyaallah ya ini di pelajaran-pelajaran akidah ini atau mungkin masalah suatu saat ketika Allah menghendaki semua akan disampaikan. Ini. Dan di sini ada beberapa perkara yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang saya kira perlu untuk disampaikan. Wa makana lin nabiyyi wal ladzina amanu, di sini katakan li'annal kembali kepada wa makana nabi wal ladzina amanu yastaghfirul musyrikin wa laqanu uli qurba. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan seorang mukmin li'annal mu'minina yafrahuna bimautihim. Pada dasarnya seorang mukmin itu dia berbahagia dengan meninggalnya seorang kufar, bahkan meninggalnya seorang ahlul bidah. Ini kita kalaupun kita bersedih, hanya bersedih sekedar masalah kasihannya dia meninggal di atas sesuatu yang bukan hidayah. Tapi kalau mau kasihan dalam bentuk yang lain maka tidak. Karena seorang kufar, apalagi penggerak, seorang dai yang menyuruh kepada sesuatu menyalahi akidah Ahlussunnah, ini tidak. Mereka Masya Allah ya, ini orang-orang yang menghancurkan sunnah. Bagaimana kita bisa berbahagia dan bersedih dengan kematian mereka? Dan pada dasarnya meninggalnya mereka adalah terputusnya mereka dengan dosa. Dan kalau seandainya mereka bisa bangkit dari kubur, mereka akan berterima kasih kepada dai-dai Ahlussunnah yang menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau seandainya mereka bisa bangkit dari kubur dan berbicara, mereka akan berterima kasih, bersyukur kepada dai-dai Ahlussunnah menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan tidak ada rasa kasihan. Cukup kita katakan Masya Allah ini qadarullah mereka meninggal di atas sesuatu yang menyelisihi sunnah, kasihan. Adapun dalam keadaan perasaan kasihan, rasa cinta, ini tidak. Kembali kepada kitab Ushul Thalatsa.
Itu kitab dasar, tapi masya Allah dia sangat ini penting untuk dipelajari. Sangat penting dipelajari. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir aywaduna man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Tidak pantas bagi orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berbelas kasih mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak pantas bagi kalian untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang memusuhi sunnah, menjatuhi sunnah, bahkan selalu menjatuhkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kalian mengatakan kasihan dalam bentuk cinta, maka tidak ada. Karena mereka ini selalu menjatuhkan sunnah, selalu menjatuhkan sunnah. Antum dengar ceramah-ceramah orang-orang yang membenci sunnah, mereka selalu katakan dengan perkataan-perkataan yang buruk. Di dalam dakwah-dakwah mereka selalu melampirkan memburuk-burukkan kalian. Maka ini tidak boleh seorang itu bersedih dalam bentuk kecintaan kepada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia adalah seorang penyeru kepada sesuatu yang memiliki sunnah, bahkan membenci. Bahkan telah dikatakan tadi apa? Wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib. Adakah orang lebih besar kedustaannya terhadap orang-orang yang membuat kedustaan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka mengatakan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dengan ini sunnah yang Allah telah berikan kepada kita. Ini semua, dan tadi juga sudah disampaikan mengenai ini kita tidak boleh mendoakan mohon ampun kepada seorang musyrik. Adapun seorang ahli bid'ah yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia seorang Islam, dia seorang tauhid, maka boleh. Ini ketika dia seorang, karena larangannya hanya untuk orang-orang musyrik. Ini dan seorang ahli bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ahnya mengeluarkan dia dari Islam, ada yang bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam. Ketika sudah mengeluarkan dia dari Islam, maka tidak ada doa untuk dia atau diampuni. Ketika dia masih berada di atas tauhid, maka doa itu masih tetap, dan semua doa kita akan sampai kepada mereka. Ini doa kepada kaum muslimin. Bagaimana doa banyak kepada kaum muslimin? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini sampai kepada ini mereka. Adapun antum mau berbelas kasih, maka ini tidak. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu ulaika kataba fi qulubihim iman. Orang yang membenci mereka adalah orang-orang yang ditetapkan, dikokohkan ke dalam diri mereka iman. Dan mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dalamnya ini sungai-sungai. Maka masya Allah ini hati-hati ini, dan masya Allah ini penting sekali untuk meroja kitab dasar seperti ini, kitab usul salatah. Jangan sampai nanti kita sudah belajar kitab tauhid ini ya, nanti ada ustaz-ustaz yang buka usul salatah kali tidak usah lagi, itu sudah kitab kecil saya sudah di kitab tauhid, tidak perlu lagi usul salatah. Tidak, ini tauhid itu masya Allah ini diulang terus. Karena apa? Ini penjelasan akan terus berkembang. Akan terus ini berkembang karena ulama-ulama yang datang berikutnya itu mereka membaca kitab-kitab yang sudah ada, dan mereka tambah lagi dengan faedah-faedah yang baru. Maka jangan sampai antum diantara kalian ada, atau mungkin bahkan saya sendiri mengatakan, saya kan sudah di kitab tauhid, ngapain mau kembali kepada ini usul salatah. Ini tidak. Sebelum saya tutup mungkin ada yang tadi dipersilahkan. Fadhalu. Ada yang tanya? Fadhal. Mohon maaf ini waktu Ustaz. Nah. Tentang perkara sihir. Nah, siap. Jadi sedikit aja kemarin lalu saya menjadi keluarga
Dia itu sakit, perempuan sakit. Tapi pada saat saya jenguk, tiba-tiba dia tersusun. Nah, insyaallah. Dan saya punya murid kan lahir bersangkutan yang besar. Sementara ini tiba-tiba berbahasa salah satu kampung di Butuh Selatan yang betul-betul bahasa tapi bahasa sekali bahasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara sebaiknya memiliki diri supaya kita terhindar dari sihir tersebut? Mungkin saya bisa sampaikan ke keluarga saya. Terima kasih. Dan sihir nyata ya, sihir nyata. Barang siapa mengingkari sihir maka dia adalah kafir. Jadi orang-orang asli itu tidak ada, maka dia kafir. Karena apa? Sihir itu nyata. Bahkan Rasulullah SAW terkena ini sihir. Rasulullah SAW terkena ini sihir. Dan setelah Rasulullah SAW terkena guna-guna itu, Rasulullah SAW ini malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan setelah itu Rasulullah SAW pagi dan sore jadikan sebagai bacaan. Ini bacaan. Dan masya Allah ya ini jelas dia takut ya. Ketika seorang bertauhid itu orang yang paling takut oleh jin itu orang bertauhid. Antum di mana-mana kita perlu takut. Karena mereka sudah tahu bahwasanya dia ini orang bertauhid, dia ini belajar, dia ini tahu bahwasanya apa? Setan kalau menampakkan diri bisa dipukul. Jadi dia tidak akan mungkin jelas ketika antum datang dia gelisah ketakutan maka dia pun ya ini memberikan reaksi. Maka ketika ya ini orang yang mau berlindung dari ini sihir ini tentu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia ada zikir-zikir yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ayat kursi di sana, ayat kursi trikul itu dia baca. Di masa ayat kursi ini banyak sekali kita diajarkan ya. Pagi kita sudah ajar, setiap selesai sholat itu bahkan kita disunahkan ayat kursi. Setelah itu nanti sore lagi mau tidur ayat kursi lagi. Maka perlindungan ayat kursi kita sering baca. Ada juga doa yang lain. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Ini juga kita baca. Dan juga ini untuk mengusir jin-jin yang buruk dari rumah kita. Ini kita baca surat Al-Baqarah di dalam rumah itu. Dan yang paling mendasar adalah ketakwaan. Dan yang paling utama agar seorang itu jauh dari jin, jauh dari sihir, itu dia bertauhid. Karena ada ustaz yang dia metode ruqyah dia baca kitab tauhid. Dia metode ruqyah itu dia baca usul salasa dia baca. Jin itu ustaz ini cerita, orang ini sudah diruqyah berkali-kali. Tapi setelah diruqyah oleh ustaz seorang ahli sunnah, dia pakai metode tauhid. Setelah itu jin itu tidak pernah balik sama sekali. Dan orang yang kerasukan ini disuruh nanti engkau datang di kajian tauhid, engkau datang. Karena sudah berapa kali ya waktu kita bahas, berarti di sana kalian di sini semua tidak ada jin di dalam badannya itu. Karena berapa kali Ustaz Basri juga seperti ini ketika beliau bahas tauhid, itu ada orang di dalam dirinya ada jin, itu dia merontak. Ana juga pernah bahas tauhid dari kajian umum. Ketika bahas tauhid, itu orang yang ada jin tiba-tiba dia merontak. Karena apa? Kepanasan dia, gelisah dia. Ketika dia mendengar tauhid, karena sebagaimana yang manusia di dunia ini, orang-orang yang duduk di majelis-majelis tauhid itu hanya orang-orang mengingat kebaikan saja. Adapun orang-orang yang banyak subhatnya, banyak apa-apanya, sangat anti dia dengan majelis tauhid. Seperti itu juga mereka.
Mereka sangat gelisah ketika dibahas tauhid. Gelisah sekali. Dan tentu ini di samping karena dia itu sesuatu yang dibenci oleh mereka, dan juga memang dia sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan al-hayyul qayyum ini adalah nama yang disebutkan oleh para ulama, hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Sebanyak-banyak itu dari awal sampai akhir al-hayyul al-qayyum ini hanya 2 kali saja disebutkan di ayat kursi dari surat Al-Imran. Huwallazi, hanya 2 kali saja. Dan para ulama mengatakan tentang nama ini, barang siapa yang meminta menggunakan nama al-hayyul al-qayyum, dan itu memang ada doanya yang diajar oleh Rasulullah, maka Allah mau untuk tidak mengabulkan doanya. Dan ini diajarkan ini di doa-doa sebelum salam, itu diajarkan ada ya. Coba nanti Anda melihat di zikir pagi dan petang, di sana ada doa-doa sebelum salam, itu ada doa itu. Jadi ini caranya baca ayat kursi, ini ajarkan, ini tanamkan kepada mereka tentang ini tauhid. Tentang tauhid setelah itu ajarkan kepada mereka ini ayat-ayat pelindung. Karena seperti itu ada orang yang baca ya, ada orang yang baca entah karena makhrajnya salah atau mungkin dia baca tapi dia melakukan yang sebaliknya. Nah, kadang dia baca tapi ini tidak mempan, tidak mempan. Bahkan kadang ada orang yang ruqyah sendiri, setan kembali ruqyah, kamu pernah dengar ya? Ada orang ruqyah baca ayat kursi, jin itu baca ayat kursi lagi. Jadi makanya antum kalau meruqyah orang itu bagus suruh dia ruqyah sendiri. Karena apa, nanti kalau antum lagi ruqyah dia baca juga ayat kursi, berarti saya juga diruqyah itu. Berarti apa? Setan bilang kamu lebih pantas diruqyah daripada saya. Ya bukan juga seperti itu ya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada seorang ahlus sunnah yang ruqyah, tiba-tiba jin baca ayat kursi lah, berarti wah Ustaz ini berarti harus diruqyah diri. Makanya anak tidak mau ruqyah lagi orang ya. Di samping karena ya seperti itu, karena ada ya saudara seperti itu ya. Dan dia viral sampai sekarang. Gara-gara apa? Dia ruqyah orang, baca ayat kursi, jinnya baca ayat kursi juga. Akhirnya apa? Sampai sekarang terkenal dengan kisahnya meruqyah orang itu. Maka kalau ruqyah orang biar antum hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah juga ya. Al-Fatihah ini masya Allah obat besar. Al-Fatihah ini obat besar. Bukan sembarang obat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Al-Fatihah syifa'an likulli summin. Al-Fatihah ini adalah obat penyembuh dari semua racun. Semua ini racun. Jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dibaca. Makanya dari ruqyah itu ada orang yang baca Al-Fatihah. Ini kalau orang bilang Al-Fatihah kok Al-Fatihah apa isi Al-Fatihah? Al-Fatihah kan tidak. Memang Rasulullah SAW katakan seperti itu. Ya, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, syifaan kulli summin. Al-Fatihah adalah penyembuh dari semua racun. Dari semua racun. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.